行くぞてめえら！殺し屋宝泉だぜ。たった6人で何ができる？なんでスズランが。Film yang paling ditunggu ini mengisahkan pada tawuran antara dua SMA di area SWOT, yaitu SMA Oya dan SMA Teknik Senomon. Namun ketua dari SMA Senomon itu membangun aliansi dari 3 sekolah dengan 2 sekolah lain, yaitu SMA Kamasaka dan SMA Komersial Ebara, agar mereka bisa memperluas kekuatannya untuk menyerang SMA Oya. Tsukasa dan Todoroki dari SMA Oya dengan cepat menyadari adanya gerakan mencurigakan dari aliansi 3 sekolah itu. Yang benar saja mereka menyerang dengan serentak orang-orang petinggi dari SMA Oya. Akhirnya pemburuan pimpinan SMA Oya oleh aliansi 3 sekolah itu telah dimulai untuk memutuskan SMA yang terkuat di sana. Yo, kayaknya ini bakal seru cuy. Jadi jangan lupa siapkan dulu udut kopainya biar enjoy, kita gasku. Film ini diawali dengan SMA Teknik Senomon yang sedang melakukan penyerangan ke SMA Kiri untuk dijadikan sekutu. Lalu kita diperkenalkan dengan pemimpin dari SMA Senomon yang bernama Kohei Amagai. Ia merupakan orang yang cukup kuat sekaligus anak dari orang kaya. Di sini Kohei juga mempunyai 2 tangan kanan yang sangat kuat dalam perbaku hantaman. Yang pertama ada Ryo Sujaki atau biasa dikenal dengan Ryo. Ia merupakan mantan ketua dari SMA Nami yang sebelum ia pindah ke SMA Senomon. Lalu yang kedua ada Saboten. Dan karena itulah mereka pun bisa dengan sangat mudahnya untuk menaklukkan SMA Kiri ini. Ditambah lagi SMA Senomon membentuk aliansi dengan sekolah lain, yaitu dengan SMA Ebara dan SMA Kamasaka. Dan hal itu ia lakukan supaya pasukan mereka semakin banyak dan kuat. Lalu kita diperkenalkan dengan orang-orang terkuat dari SMA Ebara terlebih dahulu. Yang pertama ada Soji, orang terkuat nomor 1. Lalu ada Rejin dan Rajin yang terkenal dengan gaya bertarungnya yang selalu berdua. Lalu petinggi terkuat dari SMA Kamasaka yaitu Gandhi dan Himuro Raiji. Di sini diketahui kalau SMA Kamasaka ini terkenal dengan gaya bertarungnya yang selalu menggunakan senjata. Dan jika mereka bertarung tanpa senjata, mereka hanya seperti mamang-mamang biasa saja. Di sini diketahui kalau 3 sekolah yang beraliansi ini ternyata bertekad ingin menaklukkan semua sekolah di wilayah SWOT di bawah pimpinannya Kohei. Dan kali ini misi mereka ingin menaklukkan SMA Oya karena SMA Oya yang merupakan sekolah yang terkuat di wilayah SWOT saat ini. Dan sudah resmi menjadi bagian dari SWOT semenjak di bawah kepemimpinannya Murayama. Namun saat Murayama dikabarkan telah meninggalkan SMA Oya, tentu saja hal itu dijadikan kesempatan oleh 3 aliansi untuk melakukan penyerangan kepada Oya untuk merebut puncak di sana. Kemudian scene berpindah kepada Fujio yang sedang pergi ke SMA Sujuran hanya sendirian saja. Dan hal itu ia lakukan karena ia penasaran dengan sosok Lao yang terkenal sangat kuat di kota itu. Meskipun semua temannya sudah melarang Fujio. Namun ketika di sana murid-murid Sujuran tidak ada yang menyadarinya karena warna seragam Fujio sama dengan mereka. Lalu Fujio mencoba menanyakan tentang keberadaannya Lao kepada salah satu murid di sana, yang ternyata murid itu adalah salah satu anggota faksinya Lao yang bernama Mercy. Mercy yang mendengar itu tentu saja terkejut karena Fujio bisa dengan sangat mudahnya masuk ke SMA Sujuran. Tetapi ia menganggap Fujio hanya nyasar saja ke sana. Tetapi ketika Fujio mengatakan kalau ia sengaja datang ke Sujuran, semua murid Sujuran yang awalnya acuh tetapi setelah mendengar ucapan Fujio itu langsung menyerangnya karena mereka merasa diremehkan, sehingga terjadilah pertarungan solo versus kampung di sana. Di dalam pertarungan itu terlihat Fujio bisa mengimbangi semua lawan-lawannya meskipun ia sendirian. Namun tiba-tiba seseorang datang dari atas lalu loncat karena ingin ikut baku hantam juga. Ia bernama Binjo.
Dan terlihat ia sangat kuat walaupun sudah dibuntang-banting pun ia tetap saja bisa bangkit dan tertawa. Melihat hal itu Pujiyo pun merasa tertantang karena Binjo sangat berbeda dengan murid sujuran yang lain. Namun ketika salah satu petinggi sujuran yang bernama Mogoroku datang, tiba-tiba Mercy menghentikannya dan mengatakan kepada Pujiyo kalau Lao merupakan orang yang sangat terkenal di sujuran. Karena itulah orang-orang dari sekolah lain banyak yang mengantri untuk bisa bertemu dengannya. Lalu Mercy menyuruh Pujiyo untuk mengambil nomor antrian dulu jika ingin bertemu dengan Lao. Mendengar hal itu Pujiyo pun kebingungan dan bagaimana caranya supaya ia bisa mendapatkan nomor antrian itu. Dan tiba-tiba Mogoroku menendang leher Pujiyo dari belakang. Tetapi untungnya Pujiyo bisa menahannya dan ia malah meledeknya dengan mengatakan tendangannya tidak lebih kuat dibandingkan dengan tendangan Todoroki. Dan ternyata tendangan itu merupakan sebuah tes dan antrian bagi Pujiyo. Hanaoka Fujio-kun. Kemudian badak sujuran pun melepaskan Pujiyo pergi begitu saja. Namun di tengah-tengah perjalanan ia tidak sengaja berpapasan dengan Lao yang ia cari selama ini. Mengetahui itu Pujiyo pun menyadari dan terus meliriknya dengan tatapan tajam. Namun salah satu baladnya Lao langsung memarahi Pujiyo dan menyuruhnya untuk pergi. Setelah itu Pujiyo pun pergi ke SMA Hosen. Di sana ia langsung dikerumuni oleh panglima-panglima dari Hosen, yang dimana ada Sawamura, Kenjo, Jinkawa, dan terakhir Ryuken. Lalu Sabakan memberitahu mereka kalau Pujiyo baru saja berkunjung ke SMA Sujuran. Mendengar hal itu mereka pun langsung terkejut dengan keberaniannya Pujiyo yang datang sendirian ke kandang maung. Lalu Jinkawa meminta Sabakan untuk menjelaskan tentang paksi yang ada di Sujuran supaya Pujiyo mengerti sekuat apa Sujuran itu. Namun Sabakan hanya memberitahu paksi Lao saja yang merupakan paksi dengan anggota paling sedikit dibandingkan paksi lain di Sujuran. Karena mereka hanya berjumlah 6 orang. Namun masing-masing dari mereka terkenal sangat kuat karena mempunyai peran dan keahlian. Lalu kita diperkenalkan dengan paksi Lao yang pertama, si masker yang bernama Kamui. Di sini Kamui berperan sebagai informan mata-mata untuk menyelidiki semua informasi yang dibutuhkan oleh paksi Lao sebelum menyerang atau bertahan sebelum tawuran. Lalu anggota berikutnya bernama Cheta Kansuke atau orang sebelumnya yang selalu bersama Lao. Ia adalah orang terkuat di kelas 2 Sujuran. Lalu selanjutnya ada Mercy. Ia merupakan orang yang terkuat dan juga orang paling jenius di Sujuran. Lalu selanjutnya ada Kojo Miyauchi atau Binjo. Di sini Binjo juga merupakan orang terkuat, bahkan ia juga mendapatkan julukan sebagai zombinya Sujuran. Mendengar itu Pujiyo menyadari dalam pertarungannya tadi, yang dimana si Binjo ini masih bisa tertawa dan kembali walaupun sudah dihajar telak olehnya. Maka dari itulah Binjo dijuluki sebagai zombie. Lalu ada Mogoroku, orang terkuat yang awalnya seorang lone wolf. Namun setelah duel dengan Lao ia pun kini menjadi anggotanya dan bodyguard Lao. Dan terakhir adalah orang yang terkuat di Sujuran yang bernama Misaki Mario atau Lao. Disebutkan kalau Lao ini merupakan orang terkuat dan juga disegani oleh Sujuran. Bahkan ia dijuluki sebagai monsternya Sujuran. ラオウ一発スズラン一のタフな男で三崎マリオ。 Setelah mendengar semua penjelasan itu, lalu Pujiyo menanyakan tentang Sachio yang tidak ada di sana. Mendengar itu Sabakan lalu menjawab kalau Sachio sedang menemani ibunya yang sedang sakit untuk berobat ke luar negeri. Kemudian scene berpindah ke SMA Sujuran yang sedang rusuh karena Mercy telah membiarkan Pujiyo pergi begitu saja. Namun semua murid Sujuran langsung terdiam ketika Binjo berteriak di sana. Lalu barudak Paksi Lao mengatakan kalau semua sekolah tidak ada yang berani datang sendirian ke Sujuran, kecuali Sachio, pemimpin Hosen, dan juga sekarang orang kedua yaitu Pujiyo. Karena itulah mereka harus memberikan respect kepada Pujiyo. Di sini Mercy juga mempunyai alasan tersendiri untuk melepaskan Pujiyo. Karena sebelumnya Pujiyo tidak berniat untuk menyerang Sujuran, melainkan ia hanya ingin bertemu dengan Lao saja. Setelah itu Mercy pun menugaskan Kamui untuk terus mengawasi Pujiyo dan mencari informasi tentang SMA Oya. ツアラを訪ねてきたうちの客人だ。 Keesokan harinya di sekolah Pujiyo memberitahu balad-baladnya kalau ia telah pergi ke Sujuran karena ingin menemui Lao. Mendengar itu Jamuo pun terkaget dengan nekatnya Pujiyo karena tindakan itu sangatlah berbahaya. Lalu Jamuo pun menjelaskan kalau Lao itu monster yang mempunyai 3 julukan legenda,
Yang pertama ada legenda festival karena telah menyerang SMA Kurosaki. Lalu yang kedua tentang legenda Lao penutupan jalan tol. Dan yang terakhir tentang legenda Snake Rabi, di mana dikabarkan Lao telah menghajar seorang pria di bar hingga koma. Di tempat lain Tsukasa sedang menghajar anak-anak dari sekolah lain yang ingin menaklukkan SMA Oya. Di sana Tsukasa juga sempat melihat barudak SMA Senomon yang sedang memata-matainya. Tidak lama kemudian Todoroki datang dan berpamitan untuk pulang terlebih dahulu karena ia ingin memancing ikan. Di tempat lain, 3 aliansi Senomon sedang berkumpul di kafe untuk membahas soal penyerangan ke SMA Oya. Lalu pihak SMA Ebara mengatakan kalau mereka hanya ingin berurusan dengan Todoroki saja. Bahkan mereka juga sempat menyinggung SMA Kamasaka yang selalu menggunakan senjata ketika tawuran. Mendengar itu, SMA Kamasaka tentu saja tidak terima sehingga mereka pun langsung adu bacot di sana. Namun Ryo dari SMA Senomon langsung menyuruh mereka untuk diam. Setelah itu Kohei memberikan uang kepada mereka dan menyuruh mereka untuk segera merekrut sekolah lain agar bisa beraliansi dengannya. Di tempat lain Fujio mendapatkan surat dari Sachio yang mengatakan kalau Fujio harus membantu Hosen jika terjadi sesuatu masalah. Begitu juga sebaliknya, jika Oya mendapatkan masalah maka SMA Hosen sudah siap untuk membantunya. Dan Sachio juga mengatakan di dalam suratnya agar Fujio tidak mencari tahu tentang Lao, tetapi itu sudah terlambat karena Fujio telah datang ke sana. Kemudian scene berpindah kepada Tsukasa dan Todoroki yang sedang jalan-jalan santuy. Lalu di sana ternyata Todoroki bersama Yuken karena mereka ternyata sudah akrab. Lalu Tsukasa pun menanyakan soal Lao kepada Yuken karena mereka satu kota. Mendengar itu Yuken pun langsung membawa mereka ke rumahnya Mercy dan menyuruh Fujio untuk menanyakan secara langsung kepada Mercy. Lalu Fujio pun menemui Mercy dan memberitahu kalau ia adalah sahabatnya Fujio yang datang ke Sujuran kemarin. Sebelum menceritakan tentang Lao, ternyata Tsukasa melakukan ini karena ia mengetahui kalau Kamui telah ketahuan mengintai SMA Oya. Mengetahui itu, Mercy pun mengakui kehebatan Tsukasa dan terpaksa ia harus menjelaskan tentang Lao. Keesokan harinya, Fujio, Tsukasa, dan Jamuo pun pergi ke alamat rumahnya Lao. Di sisi lain, Kenjo melihat keberadaan mereka. Namun saat ingin mengikuti mereka, tiba-tiba Kenjo kehilangan jejak mereka karena ia mendapatkan telepon dari sahabat lamanya yang ingin mengajaknya untuk ketemuan. Yang ternyata sahabatnya itu adalah Saboten dari SMA Senomon. Kemudian scene kembali lagi kepada Fujio dan Tsukasa yang baru sampai ke rumahnya Lao yang ternyata itu adalah panti asuhan. Di sana Fujio langsung terkejut karena ternyata Lao ini sangat baik dan suka mengasuh bocil-bocil panti untuk bermain. Kemudian diceritakan kalau Lao ini anak yang telah dibuang orang tuanya di panti asuhan sehingga ia pun dirawat di sana. Namun suatu hari Lao menyadari kalau fisiknya sangat kuat dan berbeda dengan teman-temannya. Hingga akhirnya ia pun tumbuh di sana menjadi pria kuat dan ia bertekad untuk melindungi semua anak panti. Namun tiba-tiba salah satu temannya ada yang dianiaya oleh ayahnya sendiri. Lao yang melihat hal itu tentu saja marah dan ia langsung datang ke Snake Ruby untuk memberikan pelajaran kepada ayahnya dari temannya itu untuk tidak mengganggu lagi temannya. Dan itulah cerita sebenarnya dari legenda Snake Ruby. Fujio yang mengetahui itu merasa kagum sehingga ia pun langsung menghampiri Lao. Melihat hal itu Jamuo dan Tsukasa panik. Tetapi ternyata Fujio malah mengajak Lao untuk jadi temannya. Lao yang melihat itu hanya hulang-hulang saja dan menerima pertemanannya. Nah, tanomu. Ore to tomodachi natte kure. Keesokan harinya di sekolah Fujio memberitahu teman-temannya kalau ia sekarang telah berteman dengan Lao. Mendengar hal itu mereka semua hanya tertawa dan tidak mempercayainya karena itu tidaklah mungkin. Tetapi setelah Tsukasa mengatakan kalau itu benar, mereka semua terkejut kalau Fujio bisa berteman dengan monster Sujuran. Di tempat lain Kenjo menemui Saboten di kafe tempat biasa barudak 3 aliansi nongkrong. Di sana ternyata Saboten ingin menawari Kenjo dan barudak Hosen lainnya untuk ikut beraliansi dengan mereka untuk menyerang SMA Oya. Bahkan Kohei Amage juga akan memberikan pembayaran berapapun yang diinginkan oleh Hosen untuk mau beraliansi dengannya. Namun Kenjo langsung menolaknya, bahkan ia juga memperingati Kohei untuk tidak macam-macam dengan Hosen. Dan ia juga memperingati mereka kalau SMA Oya cukup kuat.
Mendengar hal itu, Kohei pun marah dan ia langsung menyuruh Saboten untuk membereskan Kenjo agar informasi penyerangan tidak bocor. 悪い話じゃねえだろ。せっかくだから忠告しといてやるよ。 Lalu di luar kafe, Ryo yang sedang santuy sambil ngelem dan menikmati angin segar didatangi oleh Soji dari SMA Ebara. Ia menanyakan alasan Ryo yang mau menjadi anak buahnya Kohei. Padahal sebenarnya Ryo ini dulunya merupakan orang yang terkuat dan pemimpin dari SMA Nami. Mendengar hal itu, Ryo pun menyuruh Soji untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Lalu ia pun pergi dari sana. Kemudian scene berpindah ke masa flashback-flashbackan yang ternyata ayahnya Ryo telah bekerja sebagai seorang supir untuk mengantar Kohei kemanapun ia pergi. Karena itulah Ryo pun terpaksa harus tunduk dan pindah ke sekolah SMA Senomon karena Kohei merupakan bos ayahnya. Setelah itu Kohei pun mendugaskan Ryo untuk menguasai SMA Senomon di tangannya. この学校を取るぞ。今日からお前ら Kemudian scene berpindah kepada SMA Hosen di mana Yuken sedang latihan baku hantam dengan calon penerus pemimpin Hosen di sana. Lalu Sabakan memberitahu Yuken kalau HP-nya terus berbunyi karena Kenjo ingin menelponnya. Namun Yuken terus melanjutkan latihannya dan tidak memperdulikan teleponnya. Sedangkan di tempat lain, Kenjo sendiri tiba-tiba dikepung oleh 3 aliansi itu. Hingga akhirnya Kenjo pun tumbang parah karena dihajar oleh mereka. Bersamaan dengan itu, Tsukasa mendapatkan kabar kalau SMA Senomon, SMA Kamasaka, dan SMA Ebara kini sedang mengincar SMA Oya. Mengetahui itu, Tsukasa menyuruh Fujio untuk memberikan keputusan yang terbaik dan benar untuk menghadapi mereka. Karena jika SMA Oya kalah, maka itu adalah salahnya Fujio sebagai pemimpin. Kemudian keesokan harinya di Hosen, Yuken mencoba menanyakan soal Kenjo kepada barudaknya tentang kabar Kenjo yang tiba-tiba menghilang. Namun sayangnya mereka semua tidak ada yang tahu. Di tempat lain, pasukan 3 aliansi mulai bergerak untuk melakukan penyerangan kepada SMA Oya. Bahkan mereka saking banyaknya, jalan di sana pun hampir tertutup oleh mereka. Begitu juga dengan para warga yang langsung lari ketakutan ketika melihat mereka. Terlihat di sana juga ada seorang Katagiri, namun kali ini hanya sebagai warga biasa saja. 徹底的に潰せ。こんないい気分で親地区歩くのはじゃあ行くぞ。 Kemudian mereka pun sampai dan langsung berpencar untuk menghajar setiap paksi terkuat dari Oya. Yang dimana Gandhi dari SMA Kamasaka telah ditugaskan untuk menghadapi paksinya Yasukyo. Sedangkan Fujin dan Rajin dari SMA Ebara akan mengurusi paksinya Todoroki. Namun sayangnya di sana Todoroki tidak ada, sehingga Shiba dan Sujilah yang akan melawan mereka. Lalu Saboten akan menghadapi paksinya Chuntun, dan yang terakhir Ryo dan Reiji akan menghadapi paksinya Fujio di sana. Namun sebelum bertarung, Tsukasa menyuruh Jamuo untuk kabur untuk melakukan rencana selanjutnya. Dan baku hantam pun dimulai. Di sini Fujio Baiwan dengan Reiji. Di dalam pertarungan itu terlihat kekuatan mereka cukup imbang karena Reiji dan Fujio saling membalas pukulan demi pukulan. Hanaoka Fujio. Sedangkan di tempat lain, Yasui mulai kewalahan untuk menghadapi mereka yang licik dengan menggunakan senjata. Mengetahui itu, Yasushi pun terpaksa harus menumbangkan dirinya agar Yoshi bisa kabur dari sana. Di tempat lain, Nagakoshi juga mulai terluka parah karena ia dan paksinya telah masuk ke dalam perangkapnya Saboten. Begitu juga dengan Tsukasa, setelah membabat habis musuhnya, kini ia harus kewalahan untuk menghadapi Ryo. Hingga akhirnya Tsukasa pun kalah dan langsung diculik oleh mereka untuk dijadikan umpan nanti. Namun berbeda dengan Fujio yang berhasil mengalahkan Reiji, meskipun Reiji dengan kebiasaannya menggunakan senjata. Lalu Fujio pun kembali ke SMA Oya dan ia di sana langsung terkejut karena melihat teman-temannya juga sudah dalam keadaan bonyok.
Ia juga langsung marah ketika mengetahui kalau Tsukasa tidak diketahui keberadaannya. Di tempat lain, Shiba dan Suji juga bonyok oleh barudak Fujin dan Reijin dari SMA Ebara. Namun SMA Ebara masih belum puas karena Todoroki tidak ada di sana. Sehingga akhirnya Fujin dan Reijin pun menugaskan pasukannya untuk mencari keberadaannya Todoroki. Namun setelah selesai nelpon, ia terkejut melihat Todoroki dengan pancingannya sudah ada di hadapannya dengan barudaknya yang sudah dibantai. Kembali lagi kepada Pujo yang akhirnya tersadar dengan perkataannya Tsukasa bahwa menjadi seorang pemimpin jangan gegabah ketika mengambil keputusan. Dan hal itu tentu saja membuat Fujio dilema. Ditambah lagi ia mengetahui kini pasukannya tinggal sedikit karena banyak yang dirawat. Kemudian di tempat lain Tsukasa sedang disiksa oleh Kohei. Namun Tsukasa mengatakan kalau sikap dirinya berbeda dengan Kohei, yang dimana Kohei menganggap semua temannya adalah alat. Akibat hal itulah Tsukasa pun meyakini jika Kohei diculik seperti dirinya, maka tidak ada satupun temannya yang mau menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Kohei pun kembali mengajarnya. Ketika mereka pergi, Tsukasa berkata kepada Ryo kalau sebenarnya ia tahu kalau Ryo hanya terpaksa harus patuh kepada Kohei. Dan dengan perkataannya Tsukasa tadi, Ryo kembali mengingat saat Kohei sedang ngobrol dengan Saboten sambil membicarakan tentang ayahnya Ryo yang telah bangkrut. Namun Amage Group langsung memberi perusahaan ayahnya Ryo. Karena itulah ayahnya Ryo jadi bekerja sebagai supirnya Kohei. Di sisi lain ternyata Ryo mendengar percakapannya itu. Hingga akhirnya ia pun langsung menanyakan apakah Kohei tidak menganggapnya sebagai teman. Lalu Kohei pun menjawab dengan santunya kalau orang-orang yang mendekatinya pasti ia anggap sebagai alat. Karena orang-orang itu tujuannya pasti hanya ingin mendapatkan uangnya saja. Di tempat lain, Pujo menyadari bahwa dirinya merupakan seorang pemimpin dari Oya. Namun ia masih ulang-ulang saja untuk memikirkan cara balas dendamnya kepada 3 aliansi itu karena pasukannya tinggal sedikit. Bersamaan dengan itu, Todoroki mendatangi SMA Ebara dan menantang Fujin dan Reijin untuk duel di sana. Karena Todoroki tahu Fujin dan Reijin selalu mengincarnya. Lalu Todoroki pun memberikan persyaratan yang dimana jika ia menang, SMA Ebara harus keluar dari aliansi SMA Senomon dan mereka pun langsung baku hantam. Namun tanpa diperlihatkan pertarungannya, Todoroki pun berhasil mengalahkan mereka. Dan akhirnya SMA Ebara pun harus menuruti syarat dari Todoroki, yaitu keluar dari aliansi. Setelah itu Yasushi mendapatkan kabar tentang Kenjo dan Iyoshi yang sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan Pujo ditelepon oleh Kohei Amagai yang menantangnya untuk datang ke SMA Senomon untuk tawuran di sana karena Tsukasa yang berada di tangannya. Mendengar hal itu, Pujo pun menerima tantangannya itu. Namun Todoroki yang mendengar itu langsung menghentikannya karena saat ini mereka kekurangan pasukan. Dan jika menerima tantangan dari 3 aliansi adalah tindakan yang bodoh. Mengetahui itu, Todoroki pun meminta Fujio untuk memberikan keputusan yang baik dan juga realistis. Namun Fujio langsung mengucapkan terima kasih kepada Todoroki karena telah mengeluarkan SMA Ebara dari aliansi, dan itu bisa membuatnya lebih mudah. Lalu Fujio menjelaskan kalau ia sebenarnya juga mempunyai aliansi, yang ternyata sebelumnya Fujio telah meminta bantuan kepada Hosen untuk ikut bergabung dalam tawuran besok. Mendengar hal itu, mereka semua langsung terlihat kegirangan. 力を貸してくれねえか。こっちも本当の連合ってもう見せてやろうぜ。 Keesokan harinya SMA Oya dan SMA Hosen langsung berkumpul di jalan untuk pergi ke SMA Senomon. Setelah Fujio memberikan komando, mereka semua pun langsung ikut Temera. Ikuzo Temera! Di tengah-tengah pertarungan, Kohei mengumumkan lewat speaker kalau Tsukasa sedang berada di lapangan olahraga SMA Senomon. Mendengar hal itu, Fujio and the gang pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Lalu barudak Oya dan Hosen berusaha untuk memberikan jalan kepada Todoroki dan juga Fujio supaya bisa lewat ke sana. Namun ternyata Kohei Amagai mempunyai pasukan tambahan yang ternyata itu dari SMA Kiri. Tetapi Todoroki tidak memperdulikan hal itu dan ia terus maju dan membantai mereka semua dengan tendangan saktinya. Di tengah-tengah pertarungan, Todoroki mulai kewalahan untuk menghadapi mereka karena tempatnya yang sangat sempit. Tetapi untungnya Yuken datang dan memberikan jalan untuk Fujio dan Todoroki di sana.
Hingga akhirnya mereka pun sampai di area lapangan. Namun sayangnya Kohei dan pasukannya langsung mencegat mereka di sana. Tetapi tiba-tiba mereka dikejutkan dengan bangunan besi yang roboh, yang ternyata itu adalah barudak Suzuran dari faksi Lao. Wih, mantap cuy, Suzuran nih bos. Melihat hal itu, Saboten protes karena Suzuran tidak ada hubungannya. Tetapi Lao langsung mengatakan kalau ia hanya membantu temannya yaitu Fujio. Lalu di sini Kohei malah meremehkan mereka karena ia belum tahu kekuatan asli dari Suzuran. Lalu si Binjo juga mengatakan kalau ia sendiri sudah cukup untuk membantai mereka semua di sana. Kemudian Fujio dan Todoroki mau maju untuk melawan mereka. Tetapi tiba-tiba Lao langsung ngeblesat untuk melawan mereka sendirian. Dan terlihatlah di sini kekuatan dari monster Suzuran yang ganas. Bahkan dengan mudahnya ia membuntang-banting dan mengeluarkan jurus Smackdown di sana. Setelah mereka tumbang, Lao menyuruh Fujio dan Todoroki untuk maju. Yang ternyata di dalam mereka masih harus melawan antek-anteknya Kohei. Saat pertarungan itu dimulai terlihat Ryo sangat kuat. Bahkan Todoroki yang terkenal sebagai God di SMA Oya juga kewalahan untuk menghadapi Ryo. Melihat semua pasukannya kewalahan, Kohei langsung melepaskan talinya Tsukasa. Namun untungnya Fujio langsung menangkapnya. Ingin balas dendam kepada Kohei, Tsukasa pun langsung bangkit dan memutuskan untuk melawan Kohei. Sedangkan Fujio akan berduel dengan Ryo. Lalu Yuken memutuskan untuk menghajar Saboten karena ia ingin membalaskan dendamnya Kenjo. Di tempat lain, barudak SMA Kiri yang lainnya baru saja datang. Namun ternyata mereka dihadang oleh pemimpin dari Hosen yaitu Sachio yang baru saja pulang dari luar negeri. Kembali lagi ke pertarungan Fujio dengan Ryo, yang dimana mereka berdua sama-sama kuat. Namun berbeda dengan faksi Lao yang dengan sangat mudahnya membereskan antek-antek Xenomon di luar tanpa terluka sedikit pun. Begitu juga dengan Sachio yang sangat mudahnya membantai pasukan dari SMA Kiri. Setelah itu Todoroki bangkit dan mulai menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka di sana. Hingga akhirnya semua antek-antek Kohei berhasil dibantai. Dan kini hanya yang tersisa Ryo dan juga Kohei saja. Namun di sini Ryo terlihat tidak gentar sama sekali dan ia terus melanjutkan untuk berduel dengan Fujio. Dan hal itu ia lakukan demi melindungi Kohei si bangsa. Di tengah-tengah pertarungan, Kohei merasa takjub dengan perjuangan Ryo yang ingin melindunginya. Akibat itulah ia pun langsung teringat kembali dengan masa bocilnya, yang dimana dulu Kohei selalu melindungi Ryo ketika dibully oleh orang lain. Kembali ke pertarungan dimana Fujio langsung tumbang karena mendapatkan pukulan toak dari Ryo dan membuat Kohei menganggap itu adalah kemenangan. Tetapi ternyata itu salah karena Fujio kembali bangkit dan kembali baku tumbuk. Hingga akhirnya mereka berdua pun mengeluarkan pukulan terakhirnya, yang dimana sama-sama kena babangus mereka. Namun di sini Fujio berhasil bertahan dan masih berdiri. Dengan kata lain, ia memenangkan pertarungan itu. Kohei yang melihat itu tidak terima sehingga ia pun mengeluarkan pisaunya untuk membunuh Fujio. Namun untungnya Ryo berhasil menghentikan aksinya itu. Bahkan Ryo juga mencoba menyadarkan Kohei kalau perbuatannya itu terlalu berlebihan. Lalu ia mengingatkannya tentang janjinya ketika bocil untuk menggapai puncak bersama. Mendengar hal itu akhirnya Kohei pun tersadar sehingga mereka pun langsung tertawa meskipun bara ronyok. Begitu juga dengan Fujio dan yang lainnya yang sedang merayakan kemenangannya itu. Bahkan Mercy juga mengucapkan terima kasih kepada Fujio
karena ia merupakan orang pertama yang mau mendatangi Lao untuk berteman. Di tengah-tengah perjalanan, Fujio menantang Lao untuk berduel suatu hari nanti. Sachio yang mendengar itu juga ingin duel dengan Lao karena ia ingin mendapatkan kesempatan lagi untuk gelut dengannya, meskipun ia sudah beberapa kali kalah oleh Lao. Binjo yang melihat hal itu langsung memberikan salam tinju kepada Fujio dan juga Sachio. Setelah semua pertarungan yang terjadi, terlihat suasana SMA Oya yang kembali cerah. Terlihat Nakagoshi yang kembali bersemangat karena ia akan mengikuti acara cari jodoh di SMA Putri. Namun orang yang terpilih sebagai peserta ternyata malah Todoroki. Sebelum film ini berakhir, terlihat Ryo dan Kohei menantang lagi Fujio untuk baku hantam. Namun Tsukasa mengatakan kalau sekarang Fujio sudah terkenal dan untuk kembali duel mereka harus mendapatkan antrian. Lalu Fujio pun langsung menendang lehernya Ryo sebagai bentuk tes dan nomor antrian. Dan film pun tamat. Mantap sekali cuy. Semoga bakalan ada film High and Low selanjutnya, kita tunggu saja. Mantap.